Selamat pagi guys. Pagi ini gerimis, jadi aku bangun agak siang. Ini dia lagi nyetrika. Aku habis nyuci guys, karena hujan ya, hujan malah nyuci, gak apa-apa. Jadi karena hujan kita nggak kemana-mana pagi ini. Makanya aku nyuci, dia setrika. Mungkin nanti siang, bukan mungkin lagi, say. Nanti siang kita akan melakukan apa, Man? Today we have plan. Kita akan melakukan sesuatu yang amat sangat berbahaya, guys. Untuk ditiru, jangan ditiru di rumah. Stay tuned. Apa itu? Aku masih takut, guys, sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Demi kebaikan bersama. Apaan? Nggak, guys. Hari ini kita hujan, guys, cucianku guys, hujan guys. Ya Allah guys, meskipun cucian dikeringin tapi harus tetap diamankan. Bocah iki, guys, kamu kalau setrika memang gini ya? Silitnya ketok. Oke guys, lanjut ya. Pengumuman. Hari ini aku akan melakukan piercing. Yeay. Padahal aku takut, tapi tidak apa-apa. Aku harus strong, harus berani. Hari ini kita mau di piercing Indonesia. Kalau di Bali itu ada di Kuta sama ada di Canggu. Dan nanti kita pilih yang di Canggu. Cabang-cabang di kota lain juga ada. Kamu bisa lihat Instagramnya, piercing Indonesia gitu aja. Nah, nanti kita mau piercing apa ya kira-kira ya yang mau di piercing ya. Ya guys, jadi nanti aku akan menambah satu lagi piercing di bagian tubuhku ini. Kira-kira di mana guys? Lihat aja sampai selesai ya. Dan doakan aku guys. Tapi ini hujannya semakin deras. Makan dulu yang banyak biar strong menghadapi tusukan. Apa aku mandi dulu aja kali ya? Tak mandi dulu ya guys, sebentar aja. Bye. Udah mas. Guys, nah kan aku mau mandi ya. Tapi kan di sini kalau hujan aku malah nggak bisa mandi guys. Karena kan mandinya di situ. Dan pasti aku kehujanan. Bagaimana bisa? Jadi ya sudah, nggak jadi mandi, tiduran aja. Memang hujan semakin deras, itu artinya semakin masih lama lagi aku tidak mandi. Karena hujannya nggak terang, aku memutuskan untuk mandi di bawah air hujan ini guys. Berbahaya, hujannya tidak terang-terang. Tapi sepertinya kita akan menerobos karena kita sudah membuat janji jam 2 dan kita boleh telat cuma 10 menit ya Allah guys. Sudah ready, tinggal nunggu Amanda Rahmawatul. Dia lagi siap-siap. Padahal kayak 10 menit. Apa? Padahal. Dan ini bocil tiba-tiba datang. Hai. Mama. Mau kemana? Mau kemana? Bocil satu ini memang ya guys ya, neritis. Ama. Baad. Ama. Mau kemana guys? Ya, jadi karena hujan. Tapi lumayan loh. Terang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertama kali di hidupku guys, aku akan melakukan ini.
Ya Allah guys, ini hatiku rasanya dak dikduk. Dak dikduk der. Gimana ya guys ya? Coba tebak apa yang akan aku piercing hari ini. Udah ready. Kita akan pergi ke Canggu, tepatnya di piercing Indonesia. Doakan aku ya guys. Supaya tidak sakit. Apakah sakit man? Sakit. Masa aman? Membengkak. Itu kan Allah, semoga gue tidak. Semuanya Le. Bye bye. Keputusan yang amat sangat berat. Tapi aku sudah memilih iya. Aduh hatiku rasanya deg-deg guys. Kita berangkat dulu. Sudah sampai akhirnya, finally. 지나온 것 같아요. Guys, mau kasih helm guys. Halo. Nah ini kita sudah sampai di piercing Indonesia, sambil kita milih perhiasan yang mau dipakai yang mana, sambil nunggu kakaknya juga persiapin semuanya. Maaf ya, ini bekas helm. Kan kalau mau tato juga bisa, tato dan piercing. Tadi udah pilih apa jenenge, sudah pilih ininya, perhiasan. Terus kita nunggu ininya di steril dulu. Dia udah punya satu guys di sini. Aku nambah satu. Masih di steril kan, jadi biar aman nanti di cubles. Cong. Ya. Yuk sis. Nah ini kakaknya lagi nyiapin peralatan, jarum buat tusuk-tusuk, buat kita nanti piercing, alkohol dan lain-lain. Dan tentunya semuanya sudah disterilkan ya guys ya. Jadi aman pol. Dan satu jarum itu memang untuk satu pasien. Kalau lihat gunting-gunting gitu tuh gimana guys ya, rasanya ngeri-ngeri sedap. Kayak di drama-drama Korea gitu guys, yang mau operasi-operasi gitu nggak sih? Ya, di sini aku akan mencoba terlihat biasa saja, tapi padahal aku panik sekali. Cara perawatan dan lain-lain. Aku takut. Ya, kasih tahu cara perawatannya. Terutama jangan pakai celana yang high waist dulu sih. Oh iya, di sini terus. Ini cepat. Ya, jadi boleh kanan, boleh duduk. Kalau posisi duduknya gimana? Hah, bisa ya? Duduk paling santai, paling relax nih. Relax. Misalkan itu udah relax ya. Oke, bisa apa maksudnya? soalnya kadang ada anatomi yang ada garis lipatan di tengahnya sini. Oh yang gitu. Nah ya kayak Kalau gitu. gini nggak aku juga. Iya, kalau kayak gitu biasanya kita nggak ambil karena itu berisiko, Oh, nanti antinya kedorong malah. sembuhnya berapa? Ini keringnya dan lain-lain. Kalau untuk belly piercing itu biasanya masa pemulihannya itu 6 sampai 12 bulan, jadi kurang lebih itu 1 tahun, lumayan lama. Itu pun juga tergantung sama perawatannya ya, aftercare-nya, kebersihannya, terus posisi tindikannya itu juga harus dijaga. Jadi sebenarnya ada 3 aturan dasar itu. Pertama kebersihan, yang kedua posisi tindikannya, sama hindari kontak langsung sama kimia. Jadi misalkan nanti untuk membersihin itu jangan pernah pakai alkohol,
Nggak usah diobatin, nggak boleh. Kalau misalkan nanti ada BAM, ada namanya BAM. Kalau sampai ada BAM, nggak usah diobatin pakai obat-obat apapun, minyak-minyak itu nggak usah. Ini nanti yang anti yang kakak pilih tadi itu kan bahannya titanium ya. Jadi itu sebenarnya sudah bahan yang cukup baik. Kalau misalkan memang kakak punya alergi atau sensitif sama perhiasan, titanium itu relatif lebih aman daripada yang lain stainless steel. Jadi nanti yang setelah kakak keluar dari sini, semua itu kembali ke tanggung jawab kakak untuk perawatannya ya. Terus bersihnya pakai apa kan? Nggak boleh apa? Kalau bersihnya kita punya produk piercing solution, itu antiseptik untuk bersihin tindikan. Jadi dia hanya untuk ngebersihin ya, dia bukan obat. Jadi hanya untuk ngebersihin. Untuk pemulihan tindikan itu tidak ada obatnya. Jadi itu tergantung nanti pola hidup juga. Pola hidup sehat, kayak kalau sering begadang juga mungkin jerawat nggak sembuh-sembuh gitu ya, simpel itu ya. Jadi kurang lebih sama, yaitu hanya untuk ngebersihin aja. Itu bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi sama malam. Kalau ada kegiatan berlebih, misalkan kakaknya ada olahraga, bisa dibersihin lagi nanti setelah olahraga. Jadi maksimal 3 kali sehari. Dicopot nggak itunya? Nggak usah dicopot. Jadi selama 6 bulan itu jangan dicopot, jangan dulu diganti sama yang lain. Terus untuk 3 bulan sampai 6 bulan di awal, apalagi kalau masih basah, itu jangan ada kegiatan berenang ataupun berendam. Terutama berendam ya. Apalagi kalau berendam kan pasti ya misalkan di pool, sauna atau gimana, itu kita nggak tahu airnya bersih atau enggak. Jadi itu kalau bisa dihindari dulu. Terus paling nanti dijaga posisi dulu. Jadi pasti nanti akan kerasa sendiri, wah kalau gini neken sakit gitu. Lalu gimana? Tidur nanti hati-hati juga kalau misalkan tidur nyamping meluk guling atau apa, itu nanti kan pasti kerasa sendiri. Baiknya gimana biar nggak ada terlalu banyak tekanan. Jadi intinya juga jangan ada terlalu banyak tekanan, misalkan cuman high waist kayak ini. Terus yaitu kalau duduknya bungkuk atau gimana, nggak hati-hati aja. Nggak boleh dicopot sampai 6 bulan. Tapi itu digeser-geser nggak sih? Nggak usah sih sebetulnya. Biarin aja ya. Ya, tapi nanti itu harus dibersihin dengan teliti, jangan sampai dia ada kerak darah. Karena biasanya itu nanti dia akan ada sisa-sisa darah yang ngering jadi kerak kan. Nah, susah dicopot Nah, kan? itu susah dicopot nanti. Dan itu biasanya jadi memperlambat pemulihan. Karena lukanya harusnya bernafas, tapi dia ketutup sama si keraknya. Jadi lebih lama pemulihan. Jadi itu memang harus teliti di situ. Kalau bisa dibersihin sampai keraknya hilang, kalau ada kerak ya. Jadi jangan sampai dia bergerak. Itu kan nanti ada lebih ini ya, bisa digini-gini ini kan itunya. Iya, tapi nggak usah terlalu sering digerak-gerakin juga. Jadi nggak usah terlalu sering disentuh, nggak usah terlalu sering digerak-gerakin. Apalagi dicopot itu jangan. Sampai 6 bulan. Ya itu aja ya paling ya. Yang Iya. penting jaga kebersihan. Jaga kebersihan, benar. Jaga kebersihan dan posisi antinya. Jangan dipakai coy. Nggak ini kok, nggak sakit kok. Nanti tinggal sebenarnya intinya adalah nanti setelahnya, di aftercare-nya, bukan pas ditusuknya. Yang sakit di mana? Kalau buat aku yang sakit sini malah tulang rawan. Manusia tuh. Tulang rawan malah menurut yang paling sakit. Kan nggak ada tulang ya? Sini kan nggak ada tulang. Tapi tindikan belly itu juga bukan tindikan permanen ya. Jadi mungkin bisa sampai 5 tahun, 7 tahun, tapi habis itu nanti biasanya ditolak sama ibu. Oh, udah. Oh gitu. Biasanya pasti ada aja penolakan dari tubuh. Gitu. Setelah 5 tahun itu dia nutup apa gimana? Nggak nutup sih, cuman biasanya malah jadi loh kok malah ngebam atau apa, malah gitu. rewel gitu tiba-tiba. Dulu aku ngalamin 2 kali sih. 2 kali aku punya atas sama bawahku sampai udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dimasukin. Kalau dimasukin anti itu kayak gatel, malah nggak enak. Gitu ya ya. Biasanya gitu, tapi aku juga kalau tindikanku ini sudah 9 tahun, jadi lama sebenarnya, umurnya lumayan lama. 9 tahun baru rewel gitu ya? Iya. Tergantung orangnya ya berarti. Tergantung juga ya, tergantung. Ya gitulah, apalagi aku sih karena belakang pakai celana jeans ya. Biasanya aku pakai celana biasa gitu. Kena celana jeans tuh
nyangkut di kancing atau apa itu, dorong nggak enak, pasti nggak enak. Pokoknya dijaga itunya aja. Oke, aku siapin dulu antinya. Aja nggak apa-apa ya. Gimana? Ditutup setengah aja nggak apa-apa. Soalnya aku sendiri, temanku lagi istirahat. Oh, harus makan. Iya, tapi temanku lagi makan. Ini duduk berdiri apa? Berdiri dulu. Aku tandain dulu. Berdiri dan tandain. Saya ini harus rajin nge-gym, guys. Oke, boleh posisi tangannya lebih tegak, tangannya turun di bawah ya. Terus katasin aja coy. Jadi kira-kira agak lurus. Karena biasanya posisi posisi berdiri, posisi. Jadi kita ambilnya posisi pas berdiri ya. Biar enak dilihatnya kan. Iya. Soalnya kalau ditarik ke bawah ini beda lagi. Jadinya miring. Oh iya. Aku harus memilih. 안녕하세요. Yang bakal pakai es masih segel, masih baru. Di sini ada expirednya tahun 2027 bulan 1 ya. Jadi masih aman, masih layak pakai. Nah, sudah guys, jadi di sini kakaknya lagi siapin jarum-jarum dan ini aku udah mau ditusuk-tusuk. Ini aku ajakin ngobrol biar aku nggak begitu deg-degan gitu loh guys. Karena memang ini pertama kali aku piercing setelah 2 yang di kuping waktu bayi, ya kan? Juga baru 1 tahun lebih. Nah, dan itu juga ada alatnya buat jepit udelku biar dijepit kan terus ditarik terus dicubles gitu loh guys. Kamu bisa bayangin nggak? Soalnya nanti tak sensor. Nggak tegang nggak? Apa? Nggak tegang. Kelihatannya relax. Cerot. Mulai ya. Siap? Yuk. Tarik nafas panjang. Dan ditahan nafasnya ya. Nafas aja. 1, 2, 3. Nggak sakit ya? Nggak sakit. Iya. Enggak. Ini tinggal masukin antinya. Nafas panjang. 1, 2. Nggak ada reaksi ya. Flat aja gitu ya. Iya.
lantai baru santuy. Ini mungkin nanti ada sedikit memar dari bekas jepitan, sedikit aja. Mungkin malah sakitan itu yang memar. Iya, daripada itu soalnya. Tingkat kesakitan 1 sampai 10 berapa? 1. Sudah selesai, aku bersihin dulu ya. Nanti untuk bersihinnya tuh lubang yang atas ini, Lubang yang ditusuk itu. ya atas, tempat matanya di atas ini. Jadi sini tuh. Ini nanti kalau mandi jangan kena sabun ya, jangan digosok sabun. Kalau ada busa lewat itu dibilas sampai bersih. Karena biasanya busa itu ninggalin kerak. Nah kerak itu juga nggak baik. Kakinya apa? Nah terus juga di dalamnya sini. Bawahnya. Di bawah dalam bawah. Terus bawah dibersihin. Setelah itu dikeringin ya. Oh iya. Jadi jangan dibiarin lembab karena lembab itu nanti jadi sarang bakteri, itu nggak baik juga. Oke. Mari kita lihat. Biasanya lurusannya dia tuh ke yang bawah. Oh, ini? Iya. Padahal ini malah nggak lurus. Biasanya. Buluku malah nggak lurus. Apa sih itu? Virus ini. Jadi 2 kali sehari, pagi malam, maksimal 3 kali. Hati-hati posisi duduk dan mandi nanti hati-hati. Posisi duduk, mandi dan juga tidur. Tidur semua diperhatikan posisinya. Ada pertanyaan lagi? Udah, itu aja. Jadi dibersihinnya sini atas sama bawah itu ya. Atas bawah. Ya, Nanti lain kali pakai celana yang lebih inilah. bisa chat tuh. Instagram. Indonesia Indonesia. Nah, kalau panduan aftercare juga semua ada di sini. Ya, makasih ya Kak. Terima kasih. Mantul teliti. Sudah selesai guys, tidak sakit sama sekali. Ternyata ya, deg-deganku tidak berarti. Ya kan. Sudah selesai. Sudah selesai, mari kita pulang. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Dadah. Ya, bye-bye. Sudah selesai, Cong. Sekarang nggak tahu kita mau kemana, Cong. Ya, sepertinya ini dulu ya guys, cerita perjalananku di piercing di udel. Nanti lanjutkan kisah-kisahku selanjutnya. Karena ini aku udah capek ngedit, jadi cukup sampai di sini. See you dan terima kasih sudah nonton.